早上好，所有的给北摩尔卡让会冲，你好吗？我想说新年快乐，恭喜发财，万事如意，主耶稣祝福你。Selamat pagi semua jemaat GBI Muara Karang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk semua yang merayakan. Mari pada pagi hari ini kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. 主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。圣经告诉我，圣经告诉我，圣经告诉我，哈利路亚！主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。圣经告诉我，哈利路亚！ Mari kita puji Dia, kita bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. (我们靠声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。 Naikkan pujiannya dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚。哦，赞美主，赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，amin. Mari kita naikkan pujian, kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami naikkan pujian kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. 因为上帝恩惠有我同在。因为上帝恩惠与我同在，我才能卷起就到今天。你听我言，让我灵恩安慰，你是我生命中的福分。我敬拜你，我敬拜你，耶稣，握住双手赞美你，唯有你是我奇妙的上帝。我敬拜你，耶稣，握住双手赞美你，唯有你是我伟大的上帝。Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh Yesus, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan Kau Tuhan. 让我们敬拜主耶稣。Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami Bapa, kami sembah Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji namamu Bapa. Kami tinggikan Engkau. Oh, mencintai Cu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabba syukur. Oh, ya Rabba syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, haleluya, ya. Tetap suasana Imlek ya, haleluya. 恭喜发财，新年进步，万事如意，年年有余，ya. 心想事成，大吉大利，waduh apa itu semuanya. Itulah apa tuh ucapan selamat ya, supaya semua sukses dan lain sebagainya ya. Ya, kalau belajar jadi panjang, kalau diterjemahkan satu persatu jadi panjang ya. Tapi kan suasana tuh Chunjie Kuailok ya, ada sebut konyan tapi disebut Chunjie. Opa sudah jelaskan ya. Chunjie kan tahun baru musim semi ya. Juga disebut Nonglising yang juga tahun baru petani ya, dicungkukan dulu kan masih agraria ya semuanya ya. Haleluya. Jadi ya beginilah tuh ada beliau itu, tapi sini ada ini yang paling disukai, angpau. Oke, ya, tapi kedua dulu ya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kembali ini hari kami bisa sharing soal mengenai sekitar Imlek. Tuhan, tolong hamba-Mu dan tolonglah semua yang mendengarkan supaya kami bisa sehati, seroh Tuhan, dan tidak lari kemana-mana. Tetap bersandar kepada firman-Mu. Tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yes, kalau mau subscribe ya silahkan ya. Haleluya. Nah, tetap sekitar Imlek. Haleluya ya. Nah, mungkin ini putar juga sekitar hampir Cap Gome ya. Ya. Tuh, Kung Ho Sing Si, Sing Nian Cing Po, itu maksud selamat ya. Selamat sukacita baru, tahun yang baru ya, majulah sama-sama gitu ya. Haleluya. Ya. Semua setiap kali kalau Imlek kan ya, semua pasti Sing Nian Cing Po itu pasti ada. Tahun yang baru kita makin maju gitu. Semua berharap begitu ya. Haleluya. Tapi ya tahun kemarin sih babak belur. Tapi tahun ini ya kita berharap lah ya. Gak ada salah kan harapan kan ya. Haleluya ya. Tuh, tahun yang baru, semangat baru, rencana baru. Tapi yang penting iman, pengertian akan firman Tuhan harus apa?
Semakin bertumbuh dan tambah mengerti. Jadi harus baru juga. Jangan cuman wah segala yang baju baru, segala macam baru boleh ya. Boleh kok. Ya boleh ya. Boleh. Tapi pengertian kita kepada Kristus harus semakin terus diperbaharui. Semakin lama semakin mengerti kita gitu. Apa sih kehendak Tuhan? Setelah kita boleh masuk di tahun 2021 ini, ya, Februari, bisa Imlek kan, nanti bisa Cap Gome, nggak lama lagi Lebaran, tapi sebelumnya ada Paskah, ya macam-macam semua, ya haleluya. Tapi tahun-tahun ini ya banyak hari-hari yang istimewa semuanya ya, banyak hari besar dan lain sebagainya, bahkan 21 ya buat Chinese tuh luar biasa, ya. Buat semua serba 21, Singfu juga 21, Cingpu juga 21 garis maksudnya ya. Karena huruf Tionghoa terdiri dari garis-garis ya gitu ya. 21 garis dan lain sebagainya semua. Banyak. Tapi juga Sanci, Osei. Itu yang buatan-buatan juga 21 juga. Ya. Haleluya. Teruskan. Oke, mengapa harus demikian? Harus diperbaharui. Nah, tentu kita harus ada jalan keluarnya ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan ya. Nah, untuk kita yang Imlek ya, Paeja dulu. Jangan dibaca Baija ya. Paeja. Ya, itu apa? Datang ucapin selamat kepada tetangga, kepada orang tua, ya, kepada teman-teman, itu namanya paeja. Tapi yang pertama, hari pertama tuh harus ke orang tua dulu, ya. Hari kedua saudara, hari ketiga dan selanjutnya sampai Cap Gome itu Cui Seu ya. Bulan pertama tanggal 15 ya. Itu baru Anda boleh tengah-tengah itu boleh ke teman-teman dan lain sebagainya, kolega dan sebagainya, silahkan ya. Tapi sini tanya nih, Paeja dulu, ke kuburan orang tua dulu. Ya, ke kuburan boleh nggak? Itu jadi satu topik lagi. Boleh aja ya. Cuma yang nggak boleh kan minta berkat dari orang tua kita atau ya orang tua lah kebanyakannya yang bisa memberkati kita. Yang berkati kita kan Tuhan. Hanya cuma melongok kuburannya rapi nggak, bagus nggak. Opa sering jelaskan itu loh. Apalagi kalau misalkan Opa punya orang tua kan sudah meninggal ya. Terus ada yang lewat tuh di kuburannya gitu. Terus alang-alangnya tinggi gitu ya. Alang-alangnya tinggi gitu semuanya ya. Orang lihat itu papanya si A ya. Terus anaknya itu pendeta harisan. Satu. Di kok kubur orang tuanya nggak diurus ya. Khotbah bisa. Nah, kan mempermalukan Tuhan. Hello. Ya nggak bisa. Ke kuburan boleh. Cuman urus bersih dan sebagainya. Ya kita kan lain iman ya. Yang mau bawa makanan itu urusan mereka. Kita nggak ikut campur ya. Tapi kita punya ya cuman ke kuburan apa salahnya. Natal juga boleh ke kuburan kan? Boleh saja. Ya. Di zaman dulu juga sama. Maria dan para ibu-ibu juga ke kuburan Yesus. Salahnya apa? Gitu. Mentang-mentang sudah mati terus gak usah diladenin gitu. Nah ini yang orang sekarang nih, aduh gak tahu deh. Nah ada juga tanya, makan-makan dahulu. Karena sebelumnya kan makan-makan tuh. Sebelum tahun baru malamnya Tuan Yen Fan ya, makan-makan. Atau Nien Fan ya. Atau angpau duluan. Ini yang paling penting. Angpau ya, haleluya. Atau ke Tuhan lebih dulu. Nah, Anda yang jawab sendiri ya. Ayo Anda yang jawab ya, haleluya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, dunia akan menjadikan manusia yang jahat lebih jahat lagi. Itu firman Tuhan. Sekarang pada akhir zaman yang jahat makin jahat, yang baik kan makin baik juga. Nah kita mau jadi yang mana? Semua di kita sendiri, ambil keputusannya ya. Tuhan sudah menyediakan berkat dan kutuk. Anda terima ambil berkat, puji Tuhan. Anda mau ambil yang kutuk ya Anda punya urusan. Ya, Anda mau main narkoba ya Anda tunggu ditangkap saja. Gitu aja bahasanya, ya. Teruskan. Wah, Opa nggak ngerti nih. Wah, ya. Itu apa arti bagi kita kedua pepatah Tionghoa ini yang menyangkut kuda? Tahu dong kuda dong. Kuda kan strong, larinya hebat. Nah, tapi di atas yang paling atas tuh ya, ma bu xing yan zi wei shou. Kalau kuda tidak berjalan jauh dilatih, berjalan jauh ya, lama-lama shou ini bukan shou kurus, tapi shou soak, lemah. Tuh.
Ya, kuda juga begitu. Body boleh besar, tapi jalan gak jauh udah gitu ya. Lalu yang kedua, lu yao zi ma li. Ini kurang lebih sama ya. Perjalanan jauh baru kita tahu kuda itu tenaganya seberapa gitu. Nah sama dengan kita orang Kristen ya. Pertama sih amin 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 amin. Lama-lama amin. 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 Seberapa lama kita kuat amin? Ayo. Sampai akhir hayat di kandung badan. Sampai kita berpulang. Iya, walaupun waktu kita sudah tua, mungkin tenaganya udah nggak ada lah ya, beginilah amin dah. Pokoknya Tuhan tahu hati kita tetap begini. Amin. Ya, terusin ya. Iman semua ngaku beriman, ya pastilah. Apalagi kita orang Kristen ngaku beriman. Tapi iman tanpa pengujian adalah oleh waktu tinggal kata-kata. Iya, terlalu banyak apa yang dapat diceritakan atau disaksikan ya. Banyak yang depannya semua bagus seperti itu minuman yang bergas, begitu dibuka, buat apa Kristen kayak gitu? Berapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus? Berapa banyak orang Kristen yang jadi suam-suam kuku sekarang ini dengan kesulitan ekonomi yang luar biasa? Semua seolah-olah harapannya putus semuanya. Tanpa harapan. Cuman ya masih tidak meninggalkan Yesus lah. Mulutnya masih ya ngaku Yesus lah. Tapi tindakannya beda. Seperti kuda yang lemah gitu. Body tetap sama. Gak jadi kurus. Cuma kekuatannya gak ada. Kalau di gereja, wah yes, amin, amin. Begitu pulang, aduh, gue pusing deh. Pas sering ketemu yang gitu tuh. Di gereja, wah dia lompat-lompat, dia nyanyi segala macam, dengar firman serius. Begitu pulang, Pak doain dong saya dong Pak. Ya, tadi selama kurang lebih 2 jam ngapain di gereja? Udah puji-puji Tuhan, dengar firman, terus pulangnya tetap aja minta didoain. Bukan nggak boleh ya, bukan tidak boleh ya, bukan. Tapi Opa cuma tanya, jadi firman tuh sama puji-puji apa sih yang masuk di sini? Sering tuh orang dulu kan mau masuk kanan keluar kiri. Opa sering ngomong masih bagus, masih ada yang ketinggalan di sini. Orang sekarang masuk kanan keluar kanan lagi. Jadi nggak masuk. Iya, dengan segala macam kesulitan dan lain sebagainya. Iya, nggak masuk kan coba. Kita bagaimana? Kita sudah dikasih masuk ke 2021, ya harus ada perubahan. Tidak bisa tetap yang lama. Sorry. Ya, soal perubahannya berkembang dengan cepat atau lambat, tetap harus ada perubahan. Itu aja bahasanya, ya. Nah, tidak ada orang yang jadi Kristen tanpa melalui ujian iman, nggak ada, ya. Agama apa yang lain juga sama kok, sama, ya. Cuma kita tentu tidak bisa mengupas yang lain-lain ya, kita kipaskan Kristen aja ya, gitu ya. Kita baca yuk Matius 6. Ayat berapa? 33, 34. Mana dia tuh? Rusuh sudah hafal ini mah. Ya. Kan lagunya yang paling terkenal kan dari ayat 25 kan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yes, amin, amin semua, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, amin, tepuk tangan semuanya. Lupa ayat 33 sampai 34. Yang penting ini. Bukannya berarti yang 25 segala macam tidak penting, bukan itu bahasanya. Itu akan terjadi kalau kita 33, 34 kita jalankan. Ya, apa sih bunyinya? Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini kuncinya kan. Cari Tuhan, jangan cari pusing. Jangan cari problem. ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Semua sudah hafal, kesusahan sehari cukup untuk sehari, jangan ditambah-tambahin terus. Jadi gendeng, gila, gelok, fakfung. Semua artinya sama tuh, gila. Karena kita semua kita dijelin. Komputer dijelin semua tanpa di-delete, tanpa dibersihkan. Komputernya hang. Handphone Anda juga sama. Semua diisi foto terus tanpa dipindahkan atau dibersihkan, bahasa terserah bahasa apa, mau di-delete dan lain sebagainya, bahasa terserah masing-masing. Lama-lama tuh handphone rusak, hang.
Lalu Anda bilang, wah handphone bagaimana sih? Baru-baru beli begini. Ya Anda isinya lebih daripada kapasitas. Iya, semua punya kapasitas. Dan Tuhan tahu kapasitas kita sampai di mana. Kapasitas setiap handphone juga lain-lain kan. Nah, jangan melampaui kapasitas. Misalkan kita dapat air segelas begini, kita isi terus, ya luberlah kemana-mana. Ya isi sesuai dengan kapasitas segini aja, selesai. Cukup kok. Setuju? Kekristenan kita sedang diuji saat Imlek ini. Mendahulukan kebiasaan maksudnya adat atau Tuhan. Nah iya banyak. Apalagi yang mungkin keluarga masih belum Kristen ya. Wah mereka sering cerita, oh bagaimana ya, saya mesti begini-begini, saya mesti ke kuburan boleh nggak? Ya kenapa Pak? Aku bilang, kayak tadi kan kenapa memang? Yang penting ya baik-baik kasih tahu sama yang lebih tua atau papa, mama dan lain sebagainya. Saudara, kita ini sekarang sudah Kristen, kita nggak berdoa di kuburan, tapi ke kuburan ayo aja, temenin. Tapi kalau dia suruh doa, pasti ngajarin doa aja, kan nggak perlu bersuara kan? Dan kita juga bukan berdoa kepada si papa, mama atau opa, oma dan sebagainya. Bukan, kita berdoa kepada Tuhan dalam hati. Tuhan jamahlah orang tuaku, berkati orang tuaku, biar mereka juga bisa berubah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Dengan berbuat begitu, maka si orang tua dan sebagainya, anakku, dia lihat anakku ini jadi Kristen. Oh, tapi tetap menghormati orang tua. Karena buat orang Chinese itu xiaosun, ya patuh dan tunduk pada orang tua, nurut, terserah Anda mau pakai yang mana ya, itu penting. Tapi sekarang sudah mulai hilang. Ya. Kecuali kita kan, amin. Maka sini opa tanya, kebiasaan kita dahulukan atau Tuhan? Kalau Anda kebentur dengan segala macam begitu, jangan menolak. Anda menjauhkan mereka, Anda tidak bisa memenangkan jiwa mereka dengan cara begitu. Opa juga bukan bilang harus mengikuti semuanya, tidak. Ya doa-doa aja diam-diam. Tuhan Yesus, jamahlah orang tuaku Tuhan, yang masih belum mengerti, belum mengenal Engkau. Saya opa sering ngomong dan opa pernah ngomong kok. Ya, kalau ketemu orang yang belum klop sama kita, cara berpikirnya, mengertilah orang yang belum mengerti dengan pengertian yang seharusnya dimengerti, supaya jangan terjadi salah mengerti. Mengerti? Kalau nggak ngerti, putar lagi nih, ya. Haleluya. Ya, supaya nggak buang waktu. Iya, jadi kita enak gitu. Ya, kita bisa menangkan jiwa. Kalau nggak, sorry Ben, tolak nggak bisa. Pendeta bilang nggak boleh ke kuburan, nggak boleh sembahyang orang tua yang udah mati, nggak boleh. Siapa yang bilang boleh? Halo, tapi kan Anda belum mengerti. Nggak bisa Anda main, wah nggak bisa. Jadi orang tua punya apa kesan ya? Idi anak-anak kok udah jadi Kristen kok jadi begini ya? Jadi kurang ajar ya? Itu pemikiran mereka. Jangan salahkan mereka karena mereka belum mengerti keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka belum mengerti. Kedengaran gak sih? Mereka belum mengerti. Jadi mengertilah orang yang belum mengerti dalam pengertian mereka, supaya jangan terjadi salah mengerti. Mengerti, nah diulang tambah obat tuh. Ya, jadi jangan ngomong kemana-mana ya. Oke. Nah, poin manusia adalah takut melanggar perintah orang tua. Itu yang tadi obatnya. Buat Chinese itu paling penting tuh. Maksudnya Anda apa yang orang tua katakan harus. Kalau kurang ajar. Nah itu apa yang kebentur Imlek, cengbeng dan lain sebagainya. Wah semua bingung semuanya. Tenang kan, masih bingung amat. Kan opa juga ngomong, kalau roh dalam kita lebih besar, kenapa takut dengan roh-roh yang ada di kuburan? Halo, kenapa mesti takut? Datengin aja. Kenapa memang? Ya tapi opa nggak kupas ke sana ya. Matius 7 ayatnya apa? 1-9 panjang tuh. Menghakimi orang lain judulnya ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi jangan, itu apa percaya berhala? Macam-macam. Jadi kamu akan juga dihakimi. Ini firman, oke? Ya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, yang menyalahkan orang lain, maka pun mengerti, kita merasa sok mengerti, ya, dan sebagainya, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, berbalik lagi sendiri semuanya kan sombong, dan Tuhan tidak senang dengan orang sombong.
Ya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Ini banyak di kita. Orang lain, wah apa tuh? Menyembah berhala. Kita dong menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iya, kedengaran kan? Iya kan? Tapi nggak perlu jadi sombong. Berikan penjelasan kepada mereka yang belum ngerti. Ini hari gagal, ya lain kali masih ada. Jadi jangan paksakan harus ini hari semua harus mengerti semua apa yang kau sudah mengerti. Itu aja bahasanya ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Tuh, ya inilah kita nih kadang-kadang nih. Ya sorry ya, semoga yang dengar enggak ya. Haleluya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Otomatis begitu Anda mengerti dan lain sebagainya ya, sehingga mereka juga akhirnya mereka keluar dari selumbarnya tanpa usah susah-susah. Ayah. Dahulu kan Tuhan, atau ada istilah diulang lagi ya. Kita baca lagi supaya lebih ngerti ya. Karena kadang-kadang kita kebentur. Ada dulu atau dahulukan Tuhan ya. Yang disebut dahulukan Tuhan juga gimana lagi? Lain lagi tuh, panjang lagi tuh ya. Memasuki tahun baru Imlek ini, mari kita baca Matius 10. Bunyinya apa sih? Ya, 28 sampai 33. 28 sampai 33 ya. 10 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan. Maksud Tuhan apa sih? Ya, ikuti, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu juga termasuk takut akan Tuhan. Bukan musuhilah semua orang yang belum sepaham dengan kita. Nggak bisa, bos. Ya, lalu sini kata yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Karena kita mengerti, tapi ada juga yang belum mengerti. Ya, teruskan lagi. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Jadi kita mengerti ini, tapi sekali lagi ada yang belum mengerti, bahkan ada yang tidak mau mengerti. Sekarang gimana kalau gitu ya? Teruskan ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Takutnya terhadap apa? Ancaman, kematian. Bukan, jangan takut dengan orang baik-baik lah. Bukan jangan takut, bukan berarti semua apa? Bukan itu. Ya, jangan takut, jangan diartikan ke sana. Kadang-kadang lihat, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kita jelaskan, jadi maksudnya kita jelaskanlah kepada orang-orang lain iman kita sekarang kepada Yesus. Jadi kita harus mendahulukan Tuhan. Tapi kalau mereka belum mengerti, tidak usah berdebat akan ribut-ribut, memecahkan keluarga dan lain sebagainya ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ini juga banyak terjadi juga sebetulnya sih. Gara-gara takut ribut, takut segala macam, ya udah terserah dah, musuh apa ya ikut dah. Salah lagi. Ini serba salah. Tapi ya kalau anda berdoa ya, apa percaya Anda dijernihkan pikiran Anda ya, sehingga Anda bisa memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang mempermalukan Tuhan, mana yang juga bisa menangkan jiwa, mana bahkan mengusir jiwa. Itu gitu aja bahasanya ya. Matius 22 ayat berapa? 38 39. Nah, itulah hukum yang kalau gitu 37 deh ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini udah dibacain tadi ya semuanya, tapi ya itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua semua sudah dihafal juga. Yang sama dengan itu ialah apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini apa sih? Oke, kita cinta Tuhan. Betul, bagus. Tapi bukan berarti kita kurang ajar. Bukan berarti kita menjelek-jelekan orang lain dengan segala macam kepercayaan mereka. Tidak boleh. Kasih sama manusia kok. Apa sih kasih? Semua sudah hafal kok. Termasuk ngalah, termasuk menerima, termasuk mengerti bahwa mereka tuh belum mengerti. Bukan menyetujui, beda. Mengerti.
Opa sering ngomong ini, bukan menyetujui, bukan membolehkan, mengerti. Oke, kalau mau kisah Rasul Paul itu sama tuh. Dia mengerti, dia kemana-mana dia. Saya jadi orang Roma, kalau ke Roma saya jadi orang Ibrani, kalau ke mana-mana gitu. Iya, kenapa? Dia bukan membolehkan, bukan bunglon, bukan apa ya bisa ya ikut kemana-mana aja asal selamat, bukan. Tapi supaya kita bisa masuk ke dalam mereka dan diterima oleh mereka. Opa sering misalnya nyanyi di gereja kan, kita punya lagu kan kebanyakan dari lagu barat dulunya ya, semua dari lagu barat semuanya ya. Wah, terus Opa bilang kalau kalian mau menginjili di daerah Chinese gitu ya, daerah Tionghoa semuanya ya, nggak bisa pakai lagu country gitu, nggak bisa. Lu mesti pakai ni wen wai ni yu tuo sheng wai ni you ji feng, langsung gua kenal tuh lagu. Tapi kita ganti kata-katanya. Ni puli apa wah jadi lupa deh kamu begini, lupa. Ni puli kalau terakhirnya Opa tahu, ni puli kai wo, ni pu pao qi wo, wo zhi neng xing shen kan xie ni. Engkau tidak membuang aku, tidak meninggalkan aku hanya dari hatiku yang paling dalam mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tak robah katanya. Sehingga orang juga, kata-katanya kok lain dia. Iya. Kenapa? Kita benar-benar cinta Tuhan. Karena lagu itu Opa robah kata-katanya jadi sejian hui piao wo sing. Waktu yang bisa membuktikan hati kita. Ini hari amin bisa. Sampai kapan? Itu aja. Ya. Jadi kasih sesama manusia baru kita bisa dengan bahasa mereka, lagu mereka kita masuk. Akhirnya kita diterima. Gitu bahasanya. Ya, kita ke rumah orang yang atapnya segini. Opa misalkan Opa sebesar ini. Kan nggak masuk. Oke, jelas? Kan nggak masuk kan? Nah, Opa harus bagaimana? Sudah dia bongkar, tidak mungkin kan? Ya Opa harus begini, jelas ya? Begitu masuk itu, baru bisa masuk. Ini filsafat yang luar biasa, merendahkan diri, jauhkan dari kesombongan dan lain sebagainya. Bukan menyetujui. Orang sudah ribuan tahun adat istiadatnya, suruh tiba-tiba berubah kayak orang bule, keng gitu. Ya, pret. Bukan diterima, diusir. Iya, ya. Teruskan. Nah, itu apa tuh lagi tuh? Jadi kita harus dengan tegas menyatakan iman kita, tapi sekaligus juga dengan penjelasan yang baik. Bukan dengan wah sok bawa Alkitab. Oh, baca tuh. Kalau nggak ikut Yesus mati, neraka, tidak ada keselamatan. Ya, walaupun benar tidak begitu caranya. Ini yang Opa yang ngomong, tidak begitu caranya, ya, agar tidak menimbulkan pertengkaran. Kalau kan menimbulkan pertengkaran, pecah sono pecah sini, saudara pecah, orang tua juga sampai ada banyak yang dulu ya, sekarang sudah sedikit ya, tidak mengakui anak lagi segala macam. Dan berapa banyak orang-orang tua yang maaf ya di daerah Chinese ya, Glorok sini ya, semua ya, iya. Aku kesel, kenapa? Anakku tak sekolahin di luar negeri, pulang-pulang masih jadi Kristen dia. Wah. Di rumah ini gue punya patung semua suruh dibakar-bakar, suruh dibuang-buang, apa-apaan sih gitu. Nah, yang salah siapa tuh? Ayo mikir, yang salah siapa tuh? Ya, Matius 10. Kembali lagi Matius ya. Matius lagi ya. Matius 10 lagi ya. Mana dia tuh? Matius 10. Oke. Matius 10 ayatnya berapa sekarang? 34 sampai 42. 34 sampai 42. Oh, ini dia itu. Ini semua pemisahan bagaimana mengikut Yesus ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, padahal semua tahunya Yesus bawa damai, raja damai. Tapi ini firman ya. Kenapa begitu? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Untuk kok jadi pedang? Terusin ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Waduh, lebih kacau lagi nih ya. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya ini. Kenapa kita jadikan mereka musuh? Karena kita tidak sependapat. Bahasa kerennya tidak seiman. Jadi musuh deh. Akhirnya musuh bukan orang luar, orang dalam rumah. Apakah itu kehendak Tuhan juga? Walaupun ada ayat ini, Anda mikir, ya. Teruskan lagi 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini apa? Maksudnya menomorsatukan Tuhan, bukan berarti orang tuanya
di nomor sekian kan, bukan itu bahasanya. Kalau engkau mencintai Tuhan, tadi firman tadi itu, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan lain sebagainya, dan kasih sama manusia, itu berarti equal, sederajat. Oke. Nanti kalau mau lebih dalam ya terpaksa lain kali lah ya. Sorry ya. Nah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, mikul salib apalagi? Ya udah, ketemu bentur-bentur segala macam tuh. Pola pikir mereka yang tidak berubah atau belum bisa berubah, belum mengerti dan sebagainya. Itulah salib kita. Pikul, bukan suruh buang. Ya, pikul apa sih? Anda kan ngerti. Dipanggul, dibawa. Itulah beban salib kita supaya kita bisa menangkan jiwa. Lalu sini dikatakan apa ya? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oh, dahsyat, luar biasa. Kalau baca terus sampai 42, 42 dah. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun, karena ayatnya tadi belum berhenti ya. Apa sini nih ayatnya 42 nih ya. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang dari orang kecil ini, maksud orang yang belum mengerti dan sebagainya, diberikan kedamaian, kesejukan, firman Tuhan, sikap kita, tutur bahasa kita, ya, dan lain sebagainya ya. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ujung-ujung Anda dapat berkat. Kenapa? Anda bisa menangkan jiwa orang tuamu, orang-orang sekelilingmu yang tadinya beda pendapat dan lain sebagainya. Semoga Imlek ini bawa berkat buat kita semuanya ya. Haleluya, amin. Ya, jadi pembaharuan semuanya. Jangan masih tetap yang lama. Harus ada pembaharuan. Kalau tidak, excuse me. Ya, kita akan ketinggalan semuanya. Tuhan berkati ya. Jayo, 新年进步，万事如意，恭喜发财。Yes. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Dan pada hari ini tidak lupa saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kyong Hee Fat Choi buat semua saudara-saudara yang merayakannya. Puji Tuhan. Inilah selalu menjadi kerinduan kita supaya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, puji nama Tuhan, kalau tadi kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Hari Sanosa, yang sangat memberkati kita. Terima kasih kepada Pak Hari buat firman-Nya, dan Tuhan selalu akan memberkati Pak Hari Sanosa sekeluarga dengan lebih heran lagi, dan banyak jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita jangan lupa mau terus berdoa buat semua yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita dan juga buat tanah air kita. Saudara, saya sebelumnya akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa pada hari Rabu kita akan adakan ibadah komsel seperti biasa jam 8 malam. Kemudian pada hari Kamis kita adakan ibadah WBI atau Wanita Betel Indonesia pada jam 11 siang. Dan firman Tuhan akan dibawakan yaitu oleh Bapak Pendeta Nathanael. Hari Sabtu ada doa fajar yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryadi Sunarko. Dan minggu depan tanggal 21 Februari ibadah online hari Minggu seperti biasa. Kita mulai jam 10 pagi dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Itulah pengumuman-pengumuman yang penting yang perlu saudara catat. Dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus juga doa berkat. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat lawatan-Mu yang indah pada hari ini, buat pertolongan-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan tadi oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Hari Sanosa. Engkau berkati Pak Hari dengan lebih heran lagi. Dia boleh menjadi saksi-Mu di mana-mana tempat dan memenangkan banyak-banyak jiwa. Berkati keluarga, berkati kesehatan Pak Hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa dan tidak pernah jemu-jemu terus berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sampai pada saat ini masih terus dicengkeram oleh pandemi virus corona ya Bapak. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini ya Bapak. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan, kami mau terus berdoa juga buat program vaksinasi yang sudah mulai diadakan ya Tuhan. Kami rindu boleh terjadi imunitas atau kekebalan pada masyarakat di Indonesia ini, sehingga kasus-kasus yang tertular penyakit makin hari makin berkurang, dan bahkan kami rindu terjadi pemulihan di segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya boleh berjalan kembali seperti biasa ya Bapak. Itulah yang selalu menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah benteng pengharapan kami dan penolong serta juru selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat GBI Muara Karang, berkati kesehatan, berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dan juga semua saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kepada siapa lagi kami mau berharap kalau bukan kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang maha kudus akan terus-menerus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.